Pria ini sedang mengemudikan bus malam. Tiba-tiba seekor anjing hitam berlari keluar dan menghalangi jalan. Para penumpang seketika panik karena ada mitos menyeramkan di kampung, anjing hitam menghalangi jalan, itu pertanda petaka atau musibah. Pria itu berusaha tenang, melemparkan sosis untuk memancing anjing itu pergi. Tetapi anjing liar itu sama sekali tidak mau memakannya, dan hanya terus menggonggong ke arah dalam bus. Beberapa penumpang berbisik ketakutan, mengatakan bahwa anjing hitam bisa melihat makhluk halus yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Terlebih lagi, bus ini dulunya pernah mengalami kecelakaan yang sangat tragis, sehingga tidak ada yang berani naik sampai ke terminal akhir. Menghadapi situasi mistis ini, pria itu berkeringat dingin. Ia hanya bisa berpegang teguh pada aturan mutlak perrahasia. Dilarang keras berhenti di tengah jalan, selain di halte resmi. Tepat pada saat itu, seorang wanita cantik bergaun merah menghampiri. Ia tidak hanya membentak anjing hitam itu agar pergi, tetapi juga sengaja mentempelkan tubuhnya pada pria tersebut. Saat wanita berbaju merah itu mengulurkan tangannya, pria itu seketika merinding karena tangannya terasa sedingin es. Wanita licik ini tanpa rasa canggung bermanja-manja, mengatakan bahwa tubuhnya sedang kurang sehat, dan Shira terang-terangan menggoda pria itu untuk membantu menghangatkan tangannya. Pria itu menelan ludah dengan gugup, beralasan bahwa ia masih harus menyetir, lalu buru-buru menolaknya. Untuk mempakai kecanggungan, pria itu basa-basi bertanya kemana tujuan mereka. Wanita berbaju merah menjawab akan pergi ke terminal akhir Shaoqinghe. Jantung pria itu langsung berdegup kencang, karena daerah terpencil itu hanya berisi kawasan gubuk kumuh yang terbengkalai, sama sekali bukan tempat tinggal manusia hidup. Namun wanita berbaju merah itu dengan wajah tenang berbohong, beralasan bahwa sewa rumah di kota terlalu mahal, sehingga ia dan saudara perempuannya terpaksa menumpang di rumah tua kosong milik kerabatnya. Tak lama kemudian, tibalah mereka di terminal akhir yang menyeramkan. Wanita berbaju merah itu langsung menghalangi pintu bus, memohon dengan wajah memelas agar pria itu mengantar mereka pulang. Alasannya, sang kakak yang ada di sebelahnya, dan terus menundukkan kepala sedang mabuk berat hingga tidak bisa berjalan. Pria itu teringat aturan perasaan untuk segera mengembalikan bus. Awalnya ia ingin menolak dengan tegas. Namun, wanita itu malah mendekat dan melankarkan rayuan mautnya. Ia menggoda bahwa tidak akan ada yang tahu jika pria itu pulang sedikit lebih telat malam ini. Ia bahkan memberi janji nakal bahwa bantuannya tidak akan sia-sia, memberikan isyarat agar pria itu ikut ke rumahnya untuk minum air dan istirahat. Terbutakan oleh birahi, pria itu tersenyum bodoh, sama sekali tidak mensadari bahwa ia sedang melangkah masuk ke jalan maut yang penuh dengan teror.